Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tak mengakuimu, siapalah aku ini, ya. Jadi di dalam proses perpisahan, ya, banyak sekali orang yang kemudian setelah perpisahan itu terjadi tidak mau mengakui mantannya, tidak mau mengakui masa lalunya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar di masa sekarang dia terlihat terhormat dan suci, ya. Tidak punya mantan pacar, tidak punya mantan suami, tidak punya mantan istri. Kalau konteks pernikahannya secara siri, ya. Nah, jadi ada sebuah kisah menarik, ya. Tapi terjadinya di luar negeri, ya. Jadi ada seorang laki-laki yang menikahi seorang janda, ya. Pernikahan ini terjadi secara siri karena orang tuanya tidak atau belum memberikan green light atau lampu hijau kepada si laki-laki alias menolak, ya. Nah, karena takut berdosa, si laki-laki kemudian memutuskan untuk menikah secara siri atau berpisah. Akhirnya mereka menikah secara siri karena si wanita merasa butuh kepada si laki-laki tadi, ya. Nah, si wanita ini masih dalam proses pendidikan lanjut, begitu, ya. Di dalam pernikahan itu sendiri, ya, yang muncul kemudian apa? Berbagai fitnah, ya. Ketika si laki-laki ini datang misal menjemput ke rumah si wanita, ya, oleh tetangga, oleh pembantunya, kemudian disebutlah bahwa dia ngapeli janda, padahal yang dia datangi, yang dia jemput adalah istrinya. Nah, itu bagian dari kelemahan pernikahan siri, ya, selalu menimbulkan begitu banyak fitnah. Nah, di dalam proses perjalanannya sesudah jungkir balik, ya, jatuh bangun sampai bobot turun, ya, dari 75 kg hanya tersisa 50 kg, ya. Setiap hari, ya, menyusuri jalan bisa 100 km untuk melayani berbagai kebutuhan sang istri yang dicintai, ya. Sang suami ini akhirnya ditekan oleh keluarganya tidak boleh mendekati sang istri lagi, ya, karena mereka, keluarganya, orang tuanya ngertinya kalau mereka ini pacaran, begitu, padahal mereka statusnya sudah menikah secara siri, ya. Nah, akhirnya karena ditekan terus dan karena sakit, ya, karena kelelahan, sang suami memutuskan untuk sudahlah, saya tak minggir dulu, ya, biar keluarganya senang, dengan harapan sang istri bersedia menunggunya sampai persoalan bisa di-manage dengan lebih baik dan lebih kondusif. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi ternyata malah belum 3-4 bulan sang istri sudah jalan dengan orang lain, ya, dan kemudian menikah dengan laki-laki lain, padahal dia masih berstatus sebagai istri dari sang suami ini, ya. Nah, sang suami ini berusaha menjelaskan, kamu salah, ya, karena saya ini masih suami kamu. Kalau kamu menikah lagi artinya kamu berpoliandri. Tapi bagi istrinya ya terserah amat, masa bodoh, kan begitu. Itu kan cuma pernikahan siri. Tidak ada yang mengakui juga, ya. Nah, akhirnya sudahlah, kata sang suami, dia mengalah dulu sambil berdoa dengan harapan agar sang istri ini berubah hatinya, ya, dan kemudian menyadari fungsinya sebagai seorang istri kembali kepada dia secara sadar, ya, dan meninggalkan laki-laki yang sedang bersamanya pada saat ini, ya. Dan sang istri ini dalam proses mungkin PDKT dengan laki-laki yang baru lagi, tentu dia tidak mau mengakui bahwa dia
uh, terikat pernikahan kan, bahkan mengakui itu sebagai, mungkin disebut sebagai mantannya pun, dia lebih baik mengatakan tidak kenal. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah berdusta, kemudian mungkin ketika ditanya oleh orang tuanya, dia bersumpah dengan sumpah yang dusta ya, untuk agar tujuan kredibilitas, nama baik dia, citra dia menjadi baik dan bisa diterima dengan happy oleh keluarga suaminya yang baru ya. Nah, apa kata si laki-laki ini? Saya masih berharap dia bisa berubah, dia bisa sadar ya, dan kembali kepada saya secara baik-baik. Kalau pada akhirnya dia tetap ngotot dengan pilihannya, saya kan selalu dicitrakan negatif ya. Sebagai orang yang menolak pacaran, saya malah distigmakan, ngapeli janda, memacari janda, dan seterusnya. Padahal yang saya datangi, yang saya antar jemput itu adalah istri saya. Dan stigma itu sangat mengganggu saya. Ketika saya bekerja, saya hampir kehilangan 90% pekerjaan saya katanya, karena pekerjaan saya ini berkaitan dengan citra yang baik juga ya. Nah, suatu saat nanti kalau ternyata dia tetap pada pilihannya, ya saya akan berkata jujur. Dulu ketika ibunya menemui saya tidak membuka semuanya karena saya menepati janji kepada istri saya itu katanya ya. Karena orang tuanya ini punya sakit jantung, kalau sampai dibuka bahwa mereka sudah menikah, tentu kasihan kan. Kita tentu pengen segala sesuatunya berjalan dengan maslahat, tidak ada yang sakit di situ. Tetapi kalau dia tetap berada pada tracknya, ya saya akan jujur saja. Akan saya sampaikan ya, kepada orang-orang juga akan saya sampaikan bahwa dia istri saya ya. Semua dokumentasi pernikahan ya, video ketika ijab kabul dan seterusnya, itu semuanya lengkap. Dan saya akan mendatangi orang tuanya, saya tahu rumah mereka di mana, dan saya akan sampaikan, tunjukkan segala sesuatunya, termasuk juga kepada laki-laki yang bersama dia sekarang. Akan saya jelaskan bahwa ini istri saya ya. Kenapa demikian? Ya karena saya mematuhi perintah Rasulullah untuk terus jujur. Kalau dia terus mau berbohong, silahkan saja, neraka untuk dia. Sementara saya harus terus istiqomah di atas jalan kejujuran. Ya, nah, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduku wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yatakharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaba." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang selalu berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya, nah, jadi apa kata suami tadi? Ya ketika dia tidak mau mengakui saya, ya saya sadar diri saja. Siapalah saya ini kan? Ya, mungkin sekarang laki-laki yang dipilihnya lebih kaya, lebih segalanya dari saya.
Tugas saya hanya berusaha untuk jujur menjelaskan, ya. Biarpun misal orang tuanya tinggal di luar kota, toh saya sudah beberapa kali juga lewat di depan rumah orang tuanya, dan kenapa saya tetap berusaha menahan diri untuk tidak menjelaskan terlebih dahulu, tujuannya agar orang tuanya tidak sakit, ya. Tujuan saya apa ketika saya nanti menjelaskan segalanya? Tujuan saya agar orang bisa menghargai apa yang telah saya lakukan kepada istri saya. Saya telah berkorban segalanya untuk dia, saya telah memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk dia. Katanya demikian, ya. Nah, sehingga ketika dulu orang mempersepsikan saya datang itu ngapel, sekarang persepsinya kan harus berubah. Ketika dia datang, tujuannya adalah untuk mendatangi istrinya, menafkahi istrinya, merawat istrinya, dan seterusnya. Kalaupun ya setelah itu mereka tidak mau menerima penjelasan saya setelah saya tunjukkan misal foto-foto kami, ya, video-video kami, katanya demikian, ya terserah saja. Yang penting saya tetap mematuhi Rasulullah untuk selalu jujur, ya. Jadi ketika orang tidak mengakui kita, ya tidak apa-apa, ya. Mungkin kita perlu menghibur diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa, tetapi suatu saat nanti semoga saya menjadi seseorang yang layak untuk dihargai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.